Nabi ada cerita begini nih. Yadkhulul mar'u ilan nar bi ahabbi mahbubihi fid dunya. Seseorang akan ada orang-orang, kata Nabi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka justru karena orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Nabi bilang, bukankah kalian cinta anak-anak kalian? Ada orang-orang tua yang ketika di akhirat ibunya sholat gak pernah tinggal, hadir majelis ta'lim, sholat duha sama suaminya benar, gak pernah ngambil uang di saku suami tanpa seizinnya, tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar-besar, dan dosa-dosa yang kecil pun selalu dia istighfarkan, dia mohonkan ampun pada Allah. Datang sebentar lagi puasa Arafah dia puasa Tarwiyah dia puasa, Idul Adha dia potong kurban. Ayah juga begitu, tak henti bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pun juga sholat tidak tinggal, pergi haji, pergi umroh. Ada kelebihan rezeki, bersedekah, baik kepada orang lain. Allah putuskan bapak ibu masuk ke dalam surga, akan tetapi anaknya sholatnya berantakan, auratnya terbuka kemana-mana, tidak kenal kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya jangankan untuk bersedekah, bahkan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga aja, urusan uang tak kenal saudara, barang-barang haram dia berani, transaksi-transaksi haram dia berani. Allah pun putuskan sang anak masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum ia memasukkan kakinya ke dalam neraka, sebelum menuju ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan Kau masukkan ke dalam neraka, padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Ya Allah, betul mereka gak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya. Betul mereka tidak pernah membiarkan hidup saya susah. Betul mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli apakah saya sudah mengenalmu atau bukan, atau belum. Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli saya sudah sholat atau belum. Orang tua saya bahkan tak peduli saya membuka-buka aurat. Menurut mereka itu adalah hak saya sebagai manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad, tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang Kau tuduhkan pada saya benar adanya, akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya.
Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah anakmu untuk Allah. Sebab bukankah innamal a'malu binniyat? Setiap manusia hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Segala perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya. Niatkan anakmu untuk Allah. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran, suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran, istrinya perempuan salehah bernama Bu Imran, bernama Hanna, ibu-ibu sekalian, namanya Hanna. Lama menikah tidak dikaruniai anak, padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hanna hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, itqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hanna berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu. Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua. Yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu gak ikutan sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu gak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya. Kamu gak ikutan apa-apa ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu,
ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang pertama paling utama nih kamu niatin,